Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Septina, NIM 2001010004 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Nurhayati SEAK MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai soal persamaan dasar akuntansi. Sebelum masuk ke soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu sendiri ialah hubungan antara hutang, harta, dan modal yang sudah dimiliki dalam suatu perusahaan, atau juga dapat diartikan sebagai keseimbangan dari sisi kiri dan sisi kanan yang disebut dengan aktiva dan pasiva. Persamaan dasar akuntansi itu sendiri bertujuan sebagai pencatatan sistem akuntansi. Jadi, setiap transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan harus dicatat dalam dua aspek, yaitu aktiva dan pasiva. Baiklah, kita langsung saja ke soal. Sini ada Pak Mahmud mendirikan sebuah salon, yakni bernama Salon Mahmud. Di sini ada 9 kali transaksi dalam bulan Januari. Pertama, tanggal 1, Pak Mahmud menyetor saldo awal sebesar Rp800.000 dan perlengkapan salon sebesar Rp200.000. Tanggal 3, ia membeli peralatan salon secara kredit sebesar Rp200.000. Tanggal 7, Pak Mahmud membeli perlengkapan salon sebesar Rp300.000 dan baru dibayar tunai sebesar Rp100.000 dan sisanya akan dibayar 5 hari yang akan datang. Tanggal 9, Pak Mahmud menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp500.000. Tanggal 11, Pak Mahmud membayar listrik PLN sebesar Rp150.000. Pada tanggal 17, Pak Mahmud membayar gaji karyawan salon sebesar Rp50.000. Pada tanggal 20, ia menerima pendapatan salon sebesar Rp100.000. Tanggal 28, ia membayar hutang sebesar Rp200.000 dan tanggal 31, ia membayar asuransi pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp100.000. Oke, kita langsung ke jawaban. Di sini ada tabel yang berisi tanggal, kas, perlengkapan, peralatan, utang, modal, dan keterangan. Di sini tergantung dari soal sebelumnya. Jika kalian menggunakan biaya transportasi, kalian bisa memasukkan di sini transportasi. Di sini saya menggunakan perlengkapan dan peralatan. Langsung saja, tanggal 1, Pak Mahmud menyetor modal awal sebesar Rp800.000 dan perlengkapan sebesar Rp200.000. Jadi, modal awalnya Rp1.000.000. Pada tanggal 3, Pak Mahmud membeli peralatan salon secara kredit. Di sini dimasukkan ke utang karena ia membeli peralatannya secara kredit. Pada tanggal 7, Pak Mahmud membeli perlengkapan salon sebesar Rp300.000 dan baru dibayar Rp100.000 dan 5 hari yang akan datang baru dibayar sisanya. Jadi di sini utangnya pun bertambah Rp200.000. Pada tanggal 9, Pak Mahmud menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp500.000. Otomatis kasnya pun bertambah Rp500.000 dan utangnya bertambah Rp500.000 lagi. Pada tanggal 11, Pak Mahmud membayar listrik PLN sebesar Rp150.000. Otomatis kasnya pun berkurang Rp150.000 dan modalnya pun berkurang Rp150.000. Pada tanggal 17, Pak Mahmud membayar gaji karyawan salon sebesar Rp50.000. Otomatis kasnya pun berkurang lagi Rp50.000 dan modalnya pun berkurang juga Rp50.000. Pada tanggal 20, Pak Mahmud menerima pendapatan salon sebesar Rp100.000.
otomatis kasnya pun bertambah Rp100.000 dan modalnya pun juga bertambah Rp100.000. Pada tanggal 28, Pak Mahmud membayar hutang sebesar Rp100.000. Otomatis kasnya pun berkurang Rp100.000 dan utangnya pun juga berkurang Rp100.000. Pada tanggal 31, Pak Mahmud membayar asuransi Bank Mandiri sebesar Rp200.000. Otomatis kasnya pun berkurang lagi Rp200.000 dan utangnya pun juga berkurang Rp200.000. Nah, jadi saldonya kita jumlahkan 800 dikurang 100 ditambah 500 dikurang 150 dikurang 50 ditambah 100 dikurang 100 dan dikurang 200, hasilnya 400. Ini juga kita jumlahkan hasilnya 500 dan ini juga 200. Ini juga sama halnya kita jumlahkan 600 dan ini juga hasilnya 900. Nah, terus sisi kiri dan sisi kanannya itu kita jumlahkan lagi. Jadi aktivanya kita jumlahkan 800 tambah 500 tambah 200, totalnya 1.500.000. Dan pasifanya kita jumlahkan 600 ditambah 900, hasilnya 1.500.000. Nah, jadi jumlah aktiva dan pasifanya sama-sama 1.500.000. Nah, jika jumlah aktiva dan pasifanya berbeda, maka kita salah dalam perhitungan sebelumnya. Nah, yang saya bilang di awal tadi, persamaan dasar akuntansi itu sendiri harus seimbang dari sisi kanan dan sisi kirinya, atau juga disebut dengan aktiva dan pasiva. Jadi harus seimbang. Oke, itulah sedikit pembahasan mengenai soal persamaan dasar akuntansi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.